Talkinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat ini yang akan membawa kita ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Ada sebuah kisah menarik yang ingin saya sampaikan di sini kepada kita semua. Kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, suatu kali Rasulullah SAW pernah berkunjung mendatangi seorang anak muda Yahudi. Kata Anas bin Malik, kana ulamun yahudiyyun yakhdumun nabi sallallahu alaihi wasallam famaridah. Ada seorang anak muda Yahudi, seorang pemuda Yahudi yang biasa bantu-bantu Nabi. Suatu hari pemuda ini sakit. Fa'atahu nabi sallallahu alaihi wasallam fa'uduhu. Maka Nabi mengunjunginya. Nabi datang mengunjunginya, melihatnya. Lalu ketika Nabi sampai di rumahnya, kata Anas bin Malik, faqa'ada 'inda ra'sih. Nabi duduk di posisi bagian kepala pemuda tersebut. Faqala lahu. Nabi bersabda kepadanya, aslim. Masuk Islamlah. Lalu ketika Nabi menawarkannya dengan Islam, anak muda Yahudi tersebut memandang ke ayahnya. Kebetulan ayahnya ada di situ. Fanazara ila abihi. Dia melihat ke ayahnya. Faqala lahu. Lalu ayahnya ngomong ke beliau. Ayahnya berkata kepada pemuda itu, Ati Abul Qasim. Silahkan kau ikuti Abu Qasim. Abu Qasim itu ayahnya si Qasim. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Karena non-Muslim memanggil beliau dengan nama Abu Qasim, bukan Rasulullah. Fa'aslama. Lalu setelah ayahnya menyetujui keislaman pemuda tersebut, fa'aslama. Ia masuk Islam. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia masuk Islam, Nabi keluar dari rumahnya, lalu Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkannya dari api neraka. Falamma mata. Dan tatkala dia meninggal, setelah itu tak lama kemudian dia meninggal, qala Rasulullah bersabda kepada kaum muhajirin dan kaum ansar, sallu ala sahibikum. Salatkan sahabat kalian. Saudaraku yang budiman, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Baihaqi, dan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Apa ibrah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, dianjurkan kita untuk menjenguk orang yang sedang sakit. Apakah dia muslim ataupun dia non-muslim. Anda punya rekan kerja, teman sekantor, teman kuliah, tetangga, non-muslim, apapun agamanya. Dia sakit, di rumah sakit atau di rumah. Kunjungi. Dan ketika sakitnya parah, diperkirakan ia akan meninggal dunia, maka jika Anda betul-betul mencintai teman Anda tersebut, betul-betul menyayangi rekan Anda tersebut, tetangga Anda tersebut, maka ajaklah dia, tawarkan kepadanya untuk masuk Islam. Jangan dipaksa, tapi tawarkan. Pertanyaannya, kenapa kita harus menawarkan Islam kepada non-muslim? Karena innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi kalau Anda sayang, cinta dengan teman Anda, rekan Anda, tetangga Anda yang non-muslim, maka selamatkan akhir hidupnya dengan cara ajak dia bersyahadat. Ajak ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian pelajaran selanjutnya dari kisah ini adalah setiap orang yang bersyahadat mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya, insya Allah dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyuruh kita kalau ada orang sakit, itu ditalkinkan. Lakinu mautakum la ilaha illallah, kata Nabi. Talkinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat ini yang akan membawa kita ke surga.
Maka anak muda Yahudi yang biasa bantu-bantu Nabi tersebut selamat, mati dalam keadaan Islam. Dia insya Allah masuk surga. Kenapa? Karena di detik-detik terakhir menjelang kematiannya, dia menemukan kebenaran, yaitu mengikuti Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah. Setelah itu setelah pemuda tadi wafat, Nabi bersabda kepada Muhajirin dan Ansar, "Sallu ala sahibikum." Silakan kalian Muhajirin Ansar solatkan sahabat kalian ini. Jadi walaupun dia masuk Islam baru 10 menit, 5 menit, atau 10 detik sebelum meninggal, tapi dia sudah bersyahadat, lalu dia meninggal dunia, otomatis dia meninggal dalam keadaan Islam. Maka jenazahnya tanggung jawab umat Islam untuk melakukan fardu kifayah kepadanya. Dia harus dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan dengan cara Islam. Masya Allah. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, Islam adalah agama toleransi, la ikraha fid din, nggak boleh maksa orang masuk Islam, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Tetapi tugas kita sebagai seorang muslim adalah menawarkan Islam kepada orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak beragama Islam. Kenapa? Karena kita cinta dengan mereka. Kita ingin hidup bahagia dengan mereka di dunia dan hidup di akhirat sesurga dengan mereka. Maka banyaklah mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita kepada Islam. Insya Allah ini jalan kebaikan. Selama dia mengamalkan agama ini, selama itulah pahala akan selalu mengalir kepada kita. Saudaraku yang budiman, ayo semangat dalam berdakwah, semangat mengajak kebaikan, karena ini untuk kehidupan yang barokah dan di akhirat untuk kebahagiaan kita selamanya di dalam surga Allah. Terima kasih, itu pesan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.